Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Salsabila di podcast Suara Seru. Di sini aku udah ditemenin sama narasumber kita, yaitu ada Kak Fatia Nurprinastiti. Halo semuanya, Gimana nih Kak aku manggilnya? aku bisa dipanggil Tita. Oke, Kak Tita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih Kak? Akhir-akhir ini sibuknya kuliah ya, sama lah ya. Kuliah, dikejar tugas, dikejar deadline gitu aja sih. Mungkin sama kesibukan-kesibukan lain ya, kegiatan di luar kampus. Oke, FYI guys, Kak Tita ini merupakan seorang mahasiswi program studi ilmu komunikasi, benar Kak? Betul. Dan seorang runner-up 2 Muli Menganai Tubaba 2023. Hebat banget, tepuk tangan dulu dong. Kasih. Gini nih Kak, kalau untuk bicara tentang Muli Mahanai, kan pasti untuk menjadi seorang Muli Mahanai itu kita harus memiliki personal branding yang baik. Betul. Nah, kalau dari Kakak sendiri, apa sih Kakak memaknai personal branding itu dan seberapa penting personal branding untuk seseorang terutama mahasiswa? Oke. Kalau untuk aku ya, buat aku personal branding itu adalah citra diri. Gimana sih kita membentuk diri kita untuk dipandang dengan orang lain. Dari orang lain itu kita mau dipandang dengan yang kayak gimana. Versi diri kamu yang seperti apa yang mau dipandang dari orang lain. Kan branding itu sesuai dengan namanya ya, kayak nama. Kita bisa punya nama ya dari personal branding itu. Kalau pertanyaannya adalah, sepenting apa personal branding untuk seseorang? Itu penting banget. Karena apalagi mahasiswa ya. Menurut aku mahasiswa itu hal dasar yang harus dipunyai mahasiswa itu personal branding. Karena sederhananya gimana kita mau dikenal sama orang kalau kita nggak mengenalkan diri kita. Yes. Cara kita mengenalkan diri kita ya dengan punya personal branding itu tadi. Oke. Terus apa sih langkah-langkah yang sudah Kakak ambil untuk membangun personal Kakak sebagai seorang mahasiswa? Banyak sih ya kebetulan. Karena kan sesuai yang aku bilang tadi, aku sebagai salah satu mahasiswa yang berada di semester-semester awal, menurut aku personal branding itu hal yang wajib banget aku punya. Karena aku masuk lingkungan yang baru, di mana orang-orang di sekitar aku tuh belum kenal sama aku. Jadi aku perlu membentuk personal branding supaya orang-orang itu kenal. Apa aja yang udah aku lakuin ya banyak banget. Mulai dari ikut kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan di luar kampus kayak Muli Makana ini tadi. Kebetulan aku juga penyiar di program 2 RRI. Jadi aku mulai membangun citra-citra diri baik di mana orang-orang tuh bisa mandang aku, Tita ya, yang Muli Tubaba itu ya, yang penyiar Pro 2 itu ya. Jadi aku melakukan kegiatan yang positif di mana aku tuh bisa dikenal orang secara positif juga. Oke. Terus gimana cara Kakak untuk menggunakan media sosial untuk memperkuat personal branding Kakak? Media sosial itu senjata utama sih. Karena kita hidup di zaman digital, kita hidup di globalisasi di mana media sosial senjata utama kita untuk nyebarin informasi secara luas. Itu kemana aja, bukan cuma lokal tapi juga global. Jadi cara aku buat menggunakan media sosial ya dengan menggunakan fasilitas yang ada di media sosial itu ya. Kayak aku selalu update kegiatan-kegiatan positif aku di Instagram, kegiatan aku lagi duty Muli, aku lagi nyiar, aku lagi duty menjadi seorang duta kayak gitu. Aku mempublikasi kegiatan-kegiatan aku di sosial media aku. Jadi orang-orang mengenal aku bukan cuma orang-orang yang ada di sekitar aku, bukan cuma orang-orang yang ada di lingkup mahasiswa aja, tapi orang-orang yang even dia nggak kenal aku secara personal, dia bisa kenal aku sebagai branding yang aku bangun itu tadi, sebagai seorang Muli, sebagai seorang duta, atau bahkan sebagai seorang penyiar gitu. Oke. Ini kan pastinya kan dalam membangun personal branding ada tantangan tersendiri ya Kak ya. Nah apa sih kalau dari Kakak sendiri apa aja tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam membangun personal branding Kakak dan bagaimana Kakak mengatasinya? Tantangan terbesar itu biasanya dari diri sendiri sih, kayak malas, rasa malas, atau mungkin takut ya, atau mungkin takut, malu, kayak aduh kalau misalnya aku action di bidang ini, takut kayak dibilang, lo mah sok keren, lo mah cari nama doang, cari muka doang, itu sih. Sama kayak males, buat apa sih bangun personal branding, kan ntar juga ujung-ujungnya bakalan dikenal orang, gimana caranya. Tapi terus aku sadar, aku selalu megang prinsip kalau hidup itu bukan tentang bagaimana orang lain ngelihat kita, tapi hidup itu tentang bagaimana kita menunjukkan diri kita untuk dilihat orang lain. Jadi aku memegang prinsip itu dan aku ngerasa aku harus membentuk citra diri aku secara positif.
kita tuh nggak bisa kita nggak bisa membatasi perspektif orang tentang Iya. kita loh. Dan cara kita ya supaya perspektif mereka tetap positif ya kita membangun citra diri, membangun personal branding yang positif juga. Jadi biar nggak ada perspektif negatif dari orang lain ke kita. Oke, kan biasanya nih Kak, ketika kita mau melakukan suatu hal positif, kita pasti tergerak oleh suatu hal, yaitu kita karena memiliki motivasi. Ada nggak sih Kak mentor atau panutan yang udah membantu Kakak dalam membangun personal branding Kakak, dan gimana peran mereka dalam mengembangkan personal branding Kakak? Mentor ya. Sebenarnya banyak banget ya kalau misalnya dispesifikasi itu agak susah karena aku juga dulu tuh tipe yang kayak malas untuk bersosialisasi dengan luar gitu. Meskipun aku adalah orang yang ekstrovert, tapi aku malas untuk membangun citra diri yang membangun personal branding ini aku malas. Terus aku sempat ikut beberapa kelas public speaking, kelas personal branding, dan mentor-mentor di sana sangat membantu gitu kan. Kayak gimana sih mereka tuh mengajarkan aku sepenting apa kemampuan public speaking itu untuk membangun personal branding, sepenting apa personal branding itu buat aku yang notabene punya beberapa jabatan kayak Muli ini kan duta pariwisata ya. Iya. Kayak kita harus membangun personal branding ya sebagai duta pariwisata. Jadi memang kita harus mengerti diri kita ditugaskan sebagai apa dan menjadi brandingan yang seperti apa di tugasnya masing-masing gitu. Dan gimana mereka ngedorong aku untuk bangun personal branding jelas mendorong banget karena mereka juga salah satu motivasi buat aku kayak kok mentor aku keren banget ya, bisa kan aku tuh kayak gitu juga, tapi bukan aku harus menjadi seperti mereka, aku bisa menjadi seperti mereka dengan cara aku sendiri, menjadi seperti mereka tapi dengan tipe aku gitu. Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, pastinya semua yang nonton juga mau tahu nih, saran dari Kakak dong untuk teman-teman semua, terutama mahasiswa yang baru mau membangun personal branding nih Kak. Hal apa sih yang pertama yang harus dilakukan dan gimana caranya untuk tidak takut dengan omongan orang pastinya kan Kak? Oke. Untuk karena aku juga mahasiswa yang masih ada di semester awal ya, aku mau kasih saran aja kalau misalnya mumpung masih berada di semester awal itu adalah cara mudah untuk kita tuh bangun personal branding. Nggak apa-apa untuk kayak takut, apalagi kita belum kenal kan, kita mau dipandang dengan dari orang lain tuh mau dipandang dengan yang kayak gimana kayak gitu. Makanya saran aku untuk orang-orang yang masih bingung mau bangun personal branding, kenali diri sendiri dulu. Karena kayak kita kenal dengan diri sendiri, kita mau dikenal orang seperti apa. Karena personal branding itu bukan perihal susah sih menurut aku. Personal branding itu bisa dibangun dari hal-hal yang kita suka aja. Sesederhana aku orangnya suka bicara di depan umum. Aku cari kegiatan yang bisa bisa menuangkan kesukaan aku itu dengan masuk program penyiaran. Aku jadi bisa dikenal orang sebagai seorang penyiar. Itu kan personal branding yang aku bangun adalah dari hal-hal yang aku suka, dari hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang aku suka. Kalau misalnya kritik ataupun omongan-omongan orang itu jelas tidak akan bisa dihindari, tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Karena kita udah bisa membedakan mana sih kritik yang membangun dan mana sih yang hate comment gitu, mana sih yang menjatuhkan. Jadi sebisa mungkin kenali diri kita, terus kita mau dikenal seperti apa, dan mulai membangun personal branding dari hal-hal yang kita suka. Oke, gitu teman-teman. Luar biasa banget ya Kak Tita. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Kak Tita sudah memberikan ilmu serta cerita pengalaman yang sangat bermanfaat. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kami. Semoga tips dan cerita yang kami bagikan dapat memberikan inspirasi serta motivasi untuk teman-teman dalam membangun personal branding yang lebih kuat. Jangan lupa, jangan ragu untuk terus mengembangkan personal branding dan menjadi versi terbaik dari diri kalian. Aku Salsabila pamit, sampai jumpa lagi.